masak tumis kulit melinjo dan oseng-oseng tempe campur teri. Hai assalamualaikum sahabat online semuanya. Videoku kali ini aku akan membagikan resep cara memasak kulit melinjo agar enak dimakan. Nah, mengolahnya ini sangat gampang banget. Kulit melinjonya pisahkan dari bijinya, lalu potong-potong kecil seperti ini ya. Tidak saya videoin karena nanti durasinya terlalu lama. Saya hanya membagikan tips cara masaknya aja ya. Nah, siapkan juga perbumbu-bumbuan, dan tadi ada ikan bilis ya atau ikan teri, cabai setan atau cabai rawit ya, lalu tempe agar lebih enak dan lebih nikmat. Jadi ini terasa banget ya. Lidah kampung itu nggak bisa jauh-jauh dari makanan kampung ya. Kalau dulu kulit melinjo ini tinggal ambil aja di kebun, nggak perlu beli ya. Nah, kalau kulit melinjo kali ini tuh jauh banget ya, bawanya itu dari Jogja ya. Ini tetangga ada pulang kampung dari Jogja, dia bawa. Kalau untuk di Batam itu jangankan mau beli, dan harganya aja mahal dan jarang juga ada yang beli. Oke, panaskan minyak, lalu kita goreng tempe. Tempe ini kita potong dadu seperti ini ya. Lalu kita oseng seperti ini, kita goreng sampai warnanya keemasan ya. Bukan disulap jadi emas ya, tapi warna tempenya sampai menjadi warna kuning keemasan atau garing seperti ini. Nah, jika warnanya sudah berubah warna emas, bukan berubah jadi emas ya. Kalau berubah jadi emas, nanti semua mau masak tempe deh jadi emas. Nah, sudah berwarna keemasan ya, kita angkat. Lalu siapkan air mendidih. Didihkan air di panci, lalu beri 1 sendok teh garam. Nah, kulit melinjo tadi, kulit melinjo tadi yang udah kita potong-potong kecil-kecil tadi, lalu kita masukkan di air panas yang udah kita kasih garam ini ya. Nah, ini tuh fungsinya agar daun melinjonya itu nggak terasa getir dan rasanya itu sangat enak dan nggak ada bau-bau ya. Kalau langsung ditumis itu nanti baunya agak sedikit langu dan kurang enak ya. Ini tips dari saya. Nah, ini kalau ngerebusnya nggak perlu lama-lama, diamkan aja selama 5 menit di air mendidih ya. Lalu kita angkat seperti ini. Nah, tips mengangkatnya ini agar tekstur warna kulit melinjo ini tetap merah. Saat kita angkat, kita rendam menggunakan air dingin. Yang lebih bagus lagi kalau ada air mengalir, ini airnya lagi mati ya. Biasalah keran kita itu bermasalah, jadi kalau siang hari itu suka mati gitu ya, apalagi ini hari Minggu jadi suka mati. Jika sudah direndam dengan air dingin tadi, lalu kita tiriskan. Nah, setelah ditiriskan bisa kita cuci ulang agar kulit melinjonya lebih steril. Oke, kita siapkan bumbunya, perbumbuan ya. Kita ulek-ulek nanti sampai halus. Untuk cabai setannya ini kurang lebih setengah on, terinya juga secomot aja ya, secukupnya. Ini sih untuk penyedap rasa. Lalu kita taburi garam. Untuk bawang putih dan bawang merah itu masing-masing ada 7 siung ya. Ini pas banget kalau kita masaknya dalam porsi kurang lebih untuk 10 porsi ya. Nah, saya menggunakan gula ya. Kalau saya masak itu menggunakan gula. Kalian kalau yang nggak suka gula, kalau yang orang Padang boleh ya di skip untuk gulanya. Kalau saya sih memang semenjak nikah sama suami, karena memang mertua itu suka masaknya pakai gula-gula, jadi setiap saya masak itu saya kasih gula ya. Nah, gula ini juga untuk mudah saat kita ngulek, karena kalau di Batam tuh nggak ada garam kasar ya, susah ya, kebanyakan garam halus. Jadi kalau ngulek pakai garam halus tuh dia susah halus ya. Nah, setelah ini udah kita ulek seperti ini sampai halus. Nggak usah terlalu halus banget ya, daripada bumbunya di blender lebih bagus kita ulek ya. Rasanya itu cita rasanya masih terasa nikmat seperti masakan kampung betulan ya. Nah, kalau saya dulu tinggalnya di kampung ya, jadi apa yang kami makan itu ya apa yang ada di kebun ya. Jadi kami sangat jarang untuk makan makanan seafood. Makanya memang lidah saya nggak bisa, meskipun udah tinggal di Batam,
nggak pecinta makanan seafood ya, dan sama suami juga lebih suka makanan kampung seperti inilah ya. Nah, jika dirasa sudah lembut, lalu sekarang kita iris-iris tomatnya. Jadi tomat ini nggak perlu diulek. Kalau langsung diulek di bumbu itu kadang rasanya agak langu. Ini sih tips dari saya ya. Ini cara memasak saya. Jika kalian tidak sama, boleh dikoreksi ya. Nah, bumbu yang udah kita ulek tadi kita tumis dengan minyak panas. Sekitar minyaknya itu 5 sendok makan ya. Lalu kita korek sampai habis seperti ini bumbu yang kita ulek tadi. Lalu kita tumis-tumis, kita kosreng seperti ini ya. Nah, sampai berubah warna, sampai Pak Mat itu mencium baunya ya. Nanti wow, wangi banget begitu ya. Nah, setelah dirasa udah wangi, kita tambahkan Royco. Nah, Royco ini separuh aja ya, jangan semua. Nanti kalau semua itu terasa asin ya. Tapi tergantung jumlah kalian masak ya. Kalau untuk masak sekitar 1 mangkok makan untuk 10 porsi orang, jadi nggak perlu banyak-banyak lah ya Royconya, atau ini sesuai selera kalian aja. Nah, jika dirasa ditumis-tumis sudah wangi, barulah kita masukkan si tomat ini tadi ya, yang udah kita iris-iris dan menjadi belah seperti ini. Lalu kita kosreng-kosreng lagi. Nah, seperti ini, kosreng-kosreng, dan kita sampai tunggu tomatnya itu menghancur ya, atau menghalus, jadi dia merata dengan bumbu-bumbunya. Nah, jika dirasa udah rata dan udah semua bumbu-bumbu tadi kita masukkan kulit melinjo tadi ya. Nah, jadi kalau saya masak oseng-oseng ini, ikan terinya itu nggak saya goreng. Kalau biasanya orang masaknya digoreng gitu ya. Kalau saya sih biasanya ikan bilisnya itu untuk penyedap rasanya di bagian sini. Nah, kalau masak itu sangat dijaga ya untuk tekstur warna. Dulu saya pernah kerja di hotel. Kalau lihat chef itu masaknya seger-seger, jadi saya sedikit belajar dan sedikit mencontek ya bagaimana mempertahankan warna dalam masakan kita itu. Jadi kalau kita asal masaknya nggak kita jaga dan kita apinya dan cara masaknya ya, apinya juga ya. Nah, jadi setelah kita kosreng-kosreng sampai rata, kita tuangkan tadi air setengah gelas ya. Lalu kita tutup dan diamkan selama 15 menit sampai dia meresap ya bumbu seluruhnya. Nah, untuk apinya ini jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, jadi api sedang aja ya. Nah, jadi dirasa kalau air yang kita kasih tadi udah agak kering, jadi semua bumbu dan kulit melinjonya itu udah tercampur. Jadi kita masukkan tempe yang udah kita goreng seperti warna emas ini tadi ya. Nah, jadi kita masukkan, lalu kita kosreng-kosreng kembali sampai dia tercampur rata dan semuanya tercampur rata, tidak ada lagi yang tidak terkena bumbunya ya guys, bukan terkena noda ya, tapi terkena sambal yang kita ulek tadi dengan penuh perasaan cinta, kasih sayang, dan untuk dinikmati dengan semuanya ya. Nah, nanti untuk masakan ini akan dinikmati dengan tetangga-tetangga saya tercinta. Nah, sudah jadi, sudah masak ya seperti ini. Sangat menggugah selera ya. Ini tuh sangat cocok didampingi dengan lauk-lauk lainnya. Setelah masak, kita makan bersama tetangga tercinta ya guys. Ini ada ikan santan, ikan sambal, ikan asin, ada daun ubi, ada sambal tempe. Nah, sekian video dari aku ya guys. Terima kasih yang udah ngikuti masak-masakku hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.